Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Iqbal Hairi dengan NIM 2023-230017. Di video ini saya akan menjelaskan tentang codingan dari praktikum Big Data yang sebelumnya, yaitu tentang fondasi RAG. Nah, sebelum itu, karena ini sebelumnya sudah saya pernah lakukan ya, jadi saya di sini akan melakukan ke runtime. Oke, karena sebelumnya saya sudah pernah lakukan, jadi saya nge-runtime dan restart session semuanya ini. Kita restart aja, biar kita ulang lagi aja dari awal. Kita tunggu sampai restartingnya sudah kembali ini. Yang pertama di halaman pertama ini, di sel 1 ini adalah pip install ini, berarti sel ini berfungsi untuk menyiapkan environment setup dengan mengunduh dua pustaka library dengan utama dari ekosistemnya itu Hugging Face. Nah, jadi itu pertama seperti ini, dan kita akan langsung aja jalanin aja ini. Kita tunggu. Nah, sudah. Kalau sudah, dia langsung ada tanda checklist seperti ini. Langsung aja kita run yang sel keduanya. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, ini sudah selesai. Dengan kalimat semua pustaka inti berhasil diimport, siap praktikum. Oke. Lalu kita lanjut ke sel ketiga. Nah, di sel ketiga ini akan menerapkan konsep transfer learning. Jadi kita akan memuat model pre-trained large language model bernama Distilbert. Oke, maaf, kita ulangi lagi untuk yang sel ketiga ini. Mendefinisikan sebagai knowledge base atau basis pengetahuan lokal sistem. Nah, variabel dokumen akademik ini akan berisi aturan internal universitas mengenai absensi dan syarat skripsi itu. Nah, ini adalah data privat yang tidak dimiliki oleh LLM publik di luar. Dokumen mentah ini jadi memiliki total karakter yang dihitung menggunakan fungsi len untuk mempermudah monitoring volume data. Jadi langsung kita run saja untuk yang sel ketiga ini. Oke, dokumen siap dan total ada sebanyak 755 karakter. Oke. Lalu kepada sel 4 ini, sel 4 ini adalah tahap text chunking. Nah, dokumen akademik yang panjang tidak bisa langsung dimasukkan ke database karena keterbatasan memori dan demi akurasi pencarian. Nah, karena itu di sini saya akan menggunakan recursive character text splitter. Parameter chunk size 150 akan memotong teks menjadi fragmen-fragmen kecil berkapasitas maksimal 150 karakter. Nah, sementara chunk overlap sama dengan 30 ini memberikan irisan tumpang tindih sebanyak 30 karakter antar fragmen terdekat agar konteks informasi di perbatasan potongan teks tidak hilang atau terputus. Jadi langsung saja saya akan run sel keempat ini. Nah, ini langsung dipotong menjadi 6 bagian seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Lalu untuk sel kelima ini, di sel kelima potongan teks manusia tersebut ditransformasikan menjadi bentuk matematis melalui embedding model. Nah, di sini akan menggunakan model pre-trained Distillus Based Multilingual Case V1 dari Hugging Face. Nah, model ini sangat cerdas dalam menangkap makna semantik bahasa Indonesia. Hasilnya teks diubah menjadi array angka multidimensi yang mempresentasikan arah koordinat makna kata di ruang vektor. Nah, jadi kita akan run saja. Ini sudah di run dan mendownload semuanya, menginstal
sampai semuanya selesai. Tunggu. Oke. Sudah selesai, sudah cek. Lalu kita masuk ke sel ke-6, yaitu setelah teks berubah menjadi vektor angka pada sel 6, vektor-vektor tersebut diindeks dan disimpan ke dalam vektor database menggunakan VAIS, Facebook AI Similarity Search. Nah, VAIS ini berfungsi menampung seluruh koordinat data akademik agar nantinya pencarian informasi relevan dan dapat dilakukan dalam hitungan milidetik secara matematis. Nah, langsung aja kita run yang ini, VAIS ini. Nah, vektor database berhasil dibangun, berarti kita sudah benar melakukannya. Oke, kita lanjut pada sel ketujuhnya ini. Nah, di sel ketujuh ini itu kita menguji kekuatan pencarian database vektor saat diajukan pertanyaan berapa SKS syarat yang untuk diambil skripsi. Nah, VAIS ini tidak mencari kecocokan kata kunci per huruf atau keyword matching. Nah, dia itu melakukan similarity search atau pencarian kedekatan makna semantik. Nah, parameter K sama dengan 2 ini memerintahkan sistem untuk mengambil top 2 potongan teks paling relevan dari database yang terbukti sukses memunculkan syarat 120 SKS di layar. Kita run saja ini. Nah, ini sudah hasilnya akan seperti ini, seperti yang saya jelaskan. Nah, lalu di sel ke-8 ini bisa dibaca sel 8 ini adalah pilar G atau generation pada RAG. Di sini saya menghubungkan sistem dengan LLM komersial Llama 3.1 melalui Grok API. Mekanismenya adalah sistem mengambil seluruh konteks relevan dari VAIS K sama dengan 6, lalu konteks tersebut digabungkan bersama instruksi ketat ke dalam prompt engineering. Instruksi tersebut memaksa AI untuk menjawab berdasarkan konteks yang diberikan dan dilarang keras berhalusinasi. Hasil akhirnya LLM menyusun kalimat jawaban yang sangat natural, rapi, dan valid sesuai aturan kampus. Nah, di sini saya akan memasukkan Grok API key-nya. Nah, sudah tadi pas dia meminta Grok API key, saya akan memasukkan API key-nya. Setelah memasukkan, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi dia tidak halu gitu jawabannya. Oke, lanjut kita ke pipeline RAG. Oke, masuk di sel pipeline RAG. Nah, pada bagian ini merupakan demonstrasi penggabungan seluruh fungsi modular RAG yang terpisah tadi menjadi satu kesatuan jalur pipa. Nah, hal ini membuktikan bahwa arsitektur RAG yang kita rancang bersifat reusable, ringkas, dan siap dideploy untuk sistem produksi. Langsung saja kita run untuk yang ini. Oke, sudah berhasil. Loading wait, batas mulai eksekusi sejak proses proposal disetujui. Oke. Kita lanjut untuk soal yang ke-1, dampak pemotongan super pendek hyperparameter test. Nah, di sini saya melakukan eksperimen dengan mengubah parameter menjadi chunks size 50 dan chunks overlap 0. Hasilnya, dokumentasi terfragmentasi menjadi potongan yang terlalu pendek dan hancur secara struktural kalimat. Eksperimen ini membuktikan bahwa penentuan nilai ukuran chunk yang terlihat kecil dapat merusak keutuhan konteks informasi saat proses pengambilan data. Kita run saja. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kalau untuk yang soal kedua ini, saya menguji ketahanan sistem dengan memberikan pertanyaan di luar topik akademik, yaitu bagaimana cara memasak rendang. Secara matematis, database vektor akan tetap dipaksa mengembalikan dokumen terdekat meskipun tidak relevan. Eksperimen ini krusial untuk melatih sistem perlindungan guardrail pada prompt LLM agar AI tidak terkecoh oleh pertanyaan-pertanyaan jebakan di luar korpus data. Nah, lalu lanjut ke yang sel ketiga ini.
saya membuat perbandingan head to head. Nah, yang di prom A ini menghasilkan jawaban super spesifik menyebut angka tepat 120 SKS karena disuplai oleh pangkalan data Faiz kampus kita. Nah, yang prom B ini tanpa RAG, LLM, jadi hanya menggunakan asumsi pengetahuan umum global secara normatif dan menebak-nebak aturan kampus. Hasil komparasi ini menjadi bukti mutlak bahwa teknologi RAG sukses menyelesaikan masalah keterbatasan pengetahuan LLM bawaan dan memangkas habis risiko halusinasi informasi. Langsung aja kita run. Nah, yang prom M minimal 120 SKS dan prom B umumnya untuk menulis skripsi mahasiswa telah menempuh 120 atau setara dengan 4 tahun studi. Namun perlu diingat persyaratan ini dapat berbeda. Oke, hasil seperti itu. Sekian untuk praktikum sistem RAG. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Teguh Muhammad Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.